Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-qa'il fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hazzil unsayyin. Fa in kunna nisaan fawqa ithnatayni falahunna thuluthu ma tarak. Wa in kanat wahidatan falaha nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واستنى بسنته وجاهد حق جهاده إلى يوم القيامة. أما بعد. Hadirin jemaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita kesehatan dan kekuatan untuk dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini bersama-sama dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah, serta insya Allah kita akan melanjutkan dengan kajian fikih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan kepada seluruh pengikutnya sampai dengan akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenalkan tema hukum waris yang insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan kali ini untuk, dan mudah-mudahan kali ini kita bisa menyelesaikan tema tentang hukum waris ini. Para hadirin, pada pertemuan yang lalu secara flashback ya, kita sudah menjelaskan tentang definisi, kemudian hukum membagi warisan secara syar'i, kemudian hukum warisan, serta sebab-sebab pembagian warisan. Inilah tema-tema yang ataupun sub tema yang kita kenakan pada pertemuan yang lalu. Pada kesempatan ini ada beberapa subtema yang akan kita sampaikan
Yang pertama adalah halangan menerima waris. Jadi para jemaah sekalian, tidak semua bisa menjadi ahli waris. Ada beberapa hal yang membuat seseorang yang tadinya menerima warisan itu kemudian tidak mendapatkan hak sebagai ahli waris. Oleh para ulama disepakati bahwa ada 3 hal yang menyebabkan seseorang terhalang untuk menerima warisan. Pertama, pembunuhan. Jika seorang membunuh dengan maksud dan tujuan agar kemudian dia memperoleh warisan, maka dengan demikian pembunuh tersebut oleh para ulama tidak berhak menerima warisan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa lil qatil minal mirasi syai'an." Tidak ada hak bagi pembunuh sedikit pun untuk menerima warisan. Artinya kalau dari sekalian, jika seorang anak membunuh ayahnya karena ingin menerima warisan, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan tersebut. Jika si ayah membunuh anaknya karena ingin mendapatkan warisan, maka si ayah juga tidak berhak menerima warisan. Begitu juga ibu terhadap anak, kakek terhadap anak, terhadap cucu dan lain sebagainya. Yang jelas semua yang terkait dengan hubungan waris mewarisi, jika terjadi pembunuhan, maka pelaku pembunuhan tersebut tidak berhak menerima warisan. Sebab yang kedua, seseorang terhalang untuk menerima warisan adalah beda agama. Seseorang terhalang untuk menerima warisan apabila antara ahli waris dan mewarisi berbeda agama. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "La yarisul muslimul kafir wa la likafirin al-muslim wa la likafirin al-muslim." Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam. Para jemaah sekalian, jika terjadi perbedaan agama antara anak dan orang tuanya, antara suami dan istri, antara kakak beradik, antara ahli waris, baik yang bersifat usuli atau furu'i dan al-hawashi. Usuli berarti ke atas, furu'i berarti ke bawah, dan hawashi berarti ke samping. Maka disebabkan perbedaan agama ini, seseorang terhalang untuk menerima warisan.
Yang ketiga adalah yang sekalian sebagai penyebab seseorang berhak menerima warisan adalah perbudakan. Perbudakan menjadi penghalang mewarisi karena ia dianggap oleh para ulama tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pada pertemuan yang lalu ada istilah al-wala. Al-wala adalah merupakan sebab-sebab pembagian warisan. Salah satu yang membuat seseorang itu mendapatkan hak warisan adalah al-wala. Pada pertemuan yang lalu, al-wala itu artinya adalah seseorang yang memerdekakan budak. Maka ketika budak itu dimerdekakan, karena orang yang memerdekakan ini berhak menerima warisan dari budak yang telah merdeka. Nah, kalau yang menghalangi seseorang menerima warisan adalah perbudakan dari masyarakat, jadi statusnya adalah sebagai budak. Maka ketika status ini belum ditingkatkan menjadi merdeka, maka selama dia menjadi budak, dia tidak berhak menerima warisan. Soal yang berikutnya pada yang sekalian, hak-hak yang wajib ditunaikan sebelum warisan dibagikan. Artinya apa pada yang sekalian? Artinya bahwa harta tersebut, harta yang ditinggalkan mati oleh pemiliknya, belumlah dinyatakan sebagai harta warisan, kecuali apabila harta tersebut telah dikeluarkan beberapa hak yang terkait dengan si mati. Yang pertama, biaya perawatan jenazah. Maksudnya adalah dari sejak seseorang itu meninggal dunia, hal-hal yang terkait dengan prosedur meninggalnya seseorang sampai kemudian dikuburkan, maka seluruh yang berhubungan ataupun seluruh hal-hal yang terkait dengan biaya dari sejak kematian sampai kemudian penguburan, maka harta tersebut dapat diambil dari yang meninggal dunia. Yang kedua pada yang sekalian, pelunasan hutang. Nah, berbicara tentang hutang, hutang manusia itu ada dua. Yang pertama adalah hutang kepada Allah, dan yang kedua adalah hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah, contohnya adalah ketika seseorang hidup, dia pernah tidak melaksanakan ibadah puasa, maka bagi seseorang yang tidak melaksanakan ibadah puasa, dia harus gantikan ibadah puasa tersebut dengan berpuasa di waktu yang lain apabila dia bisa melakukan hal itu. Tapi ada orang-orang tertentu yang tidak mungkin menggantikan puasanya di hari-hari lain karena satu dan lain hal. Mungkin karena sakit yang berkepanjangan, mungkin juga karena fisik yang tidak
tidak memungkinkan, apakah karena usianya yang sudah sangat tua, ataupun karena badannya yang sudah uzur. Uzur ini bisa karena tua, bisa juga karena tak berdaya, dan hal-hal yang lain yang membuat kemudian dia tidak bisa menggantikan ibadah puasanya dengan ibadah puasa di waktu yang lain. Maka bagi orang seperti ini, dia meninggalkan hutang terhadap Allah. Hutang dalam bentuk uang yang harus dia keluarkan sejumlah hari-hari yang dia tinggalkan dalam melaksanakan ibadah puasa tersebut. Dalam ketentuannya pada jemaah sekalian, ketika kita meninggalkan puasa satu hari, maka kita disuruh membayar fidyah. Fidyah atau memberikan makan orang yang tidak mampu selama satu hari. Jika satu hari kita meninggalkannya, maka kita memberikan makan kepada orang yang tidak mampu selama satu hari. Jika 30 hari kita meninggalkannya, maka kita memberikan makan kepada orang yang tidak mampu selama 30 hari. Tinggal dihitung saja ibadah sekalian. Begitu juga dengan ibadah zakat. Ketika seseorang yang meninggal dunia dalam hidupnya, pernah dia tidak mengeluarkan zakat dari harta yang dia miliki, yang sudah mempunyai dan memenuhi nisabnya, maka ketika dia meninggal dunia, ahli warisnya harus menggantikan dengan mengeluarkan zakat terhadap harta-hartanya yang diambil dari orang yang meninggal dunia tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah yang sekalian, apakah seluruh ibadah berlaku? Tentu tidak, yang sekalian. Ibadah-ibadah yang terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ibadah-ibadah yang memang diperintahkan Allah, yang sudah disebutkan secara jelas. Contoh kasus pada jemaah sekalian, apakah ketika seseorang dalam hidupnya pernah meninggalkan sholat, ketika dia meninggal dunia, kemudian ahli warisnya mengatakan, orang tua saya dulu seumur itu tidak pernah sholat, saya ingin menggantikan ibadah sholatnya dengan membayar fidyah. Nah, dalam ketentuan agama untuk ibadah sholat tidak ada fidyahnya, nggak ada kalau sekalian. Tidak pula bisa digantikan dengan badal. Artinya ahli warisnya melakukan sholat yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Wah, iya itu. Itu juga tidak ada ketentuan itu. Oleh karenanya, kenapa kemudian memang sholat ini menjadi sesuatu yang paling krusial dalam agama, sehingga Rasulullah SAW selalu memesankan kepada kita untuk kemudian tidak meninggalkan sholat karena tidak tergantikan sholat itu. Jika seseorang meninggalkan sholat dalam hidupnya, satu-satunya cara di mata Allah untuk menyelesaikan hutang-hutangnya dengan sholat adalah bertobat, memohon ampun, dan tidak ada cara yang lain, tidak ada opsi yang lain, hanya memohon ampun, bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha. Hanya dengan cara itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap lunas hutang-hutangnya dengan sholat, dan tidak ada cara yang lain.
Yang kedua adalah sekalian, hutang piutang yang berhubungan dengan manusia. Hutang piutang yang berhubungan dengan manusia itu kan dua adalah sekalian. Yang pertama adalah hutang piutang yang immaterial. Ketika kita hidup, selama hidup kita berhubungan dengan manusia, baik dengan saudara sendiri, kakak, adik, serta karib kerabat, andai tolan dan lain sebagainya, atau dengan siapapun, baik itu muslim ataupun non muslim. Hubungan ini membuat kemudian ada jalinan ikatan. Ikatan ini tentu macam-macam yang membuat kemudian antara satu dengan yang lainnya saling berbagi kebaikan. Nah, dalam hal ini tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Dia masih bergantung kepada orang lain, bergantung kepada kebaikan orang lain. Artinya setiap orang memberikan jasa kepada orang lain, begitu juga sebaliknya. Jasa apapun yang tidak ada hubungannya dengan harta, ini disebut juga hutang. Tapi hutang yang seperti ini pada zaman sekalian, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi hal yang akan memperberat timbangan kebaikan kita. Jadi kalau kita kemudian berhutang dengan orang dalam bentuk jasa, maka orang yang kita hutangi itu akan mendapatkan imbalan pahala yang sebagai bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memperberat timbangan kebaikan. Begitu juga sebaliknya, orang yang kemudian berhutang dengan kita dalam bentuk jasa, maka kita juga akan mendapatkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperberat timbangan kebaikan kita. Mudah-mudahan ini di antara amalan-amalan yang kita miliki yang akan menghapuskan dosa-dosa kita, baik itu dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa atas kehendak ridho dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hutang yang kedua pada jemaah sekalian yang bersifat materi dengan manusia. Apakah seseorang pernah berhutang dalam hidupnya? Dulu mungkin orang selalu menjaga dirinya untuk tidak berhutang dulu. Di masa Rasulullah, di masa para sahabat, ketika setiap orang itu hidup selalu dalam kondisi yang prihatin. Artinya walaupun semua fasilitas ada, kemampuan ada, kepemilikan ada dan sebagainya, tapi mereka selalu hidup prihatin, sederhana. Sehingga ketika dia ada, dia menikmati sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Dan apabila berlebih, dia bagikan kepada orang lain. Ketika tidak ada masalah. Dia tidak berpikir untuk berhutang kepada orang lain. Cukup dari apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi banyak alhamdulillah, sedikit juga alhamdulillah. Sehingga orang-orang dulu jarang berhutang kepada orang lain. Nah, sekarang persoalannya kita hidup di zaman modern. Kehidupan yang menghantar setiap orang untuk memenuhi seluruh hajatnya. Dan hajat manusia modern ini luar biasa. Baik terkait dengan dirinya, terkait dengan rumah tangganya, anak istrinya, pada manusia. Apalagi ditambahkan kehidupan manusia saat ini cenderung hedonis. Hedonis dalam artian tidak sederhana, berpoya-poya, berlebihan. Nah,
piutang. Tidak saja orang miskin, bahkan orang kaya sekalipun. Betul nggak Pak Presiden? Sekarang kan ada Presiden. Kalau bisa kredit, ngapain bayar cash? Ini pemikiran ini bukan pemikiran orang miskin. Ini pemikiran yang terjadi pada seluruh kalangan. Bahkan orang kaya, saking pelitnya, saking hematnya untuk mengeluarkan harta, dia lebih suka untuk membeli mobil dalam bentuk kredit daripada dalam bentuk cash. Padahal uang untuk membeli kendaraan itu dalam bentuk cash kredit. Kalau orang miskin, ceritanya pada yang sekalian, mereka lebih suka menggunakan kendaraan pribadi, padahal dia mungkin untuk menggunakan kendaraan umum hanya karena prestise. Kan begitu. Biar miskin asal sombong. Biar miskin asal sombong. Biar miskin asal naik kendaraan. Nah, itu soalnya. Ini kehidupan saya kira memang sudah sangat jauh dari nilai-nilai Islam sebenarnya. Kehidupan yang sangat hedonis, yang membuat kemudian setiap orang terjebak pada hutang piutang. Nah, hutang piutang yang berhubungan dengan manusia yang terkait dengan harta ini harus diselesaikan. Ketika dia belum selesai di saat hidup di dunia, maka dia harus diselesaikan ketika seseorang itu meninggal dunia. Untuk menyelesaikan hutang piutang itu diambil dari harta yang dia miliki. Apabila ada harta, kalau nggak ada harta, ya udah itu menjadi beban bagi ahli warisnya. Jadi barang itu ada dua dari sekalian. Ada yang meninggalkan harta warisan ketika meninggal dunia, ada yang meninggalkan hutang piutang ketika meninggal dunia. Yang ketiga adalah yang sekalian, hak-hak yang wajib ditunaikan sebelum warisan diberikan adalah pelaksanaan wasiat. Jadi salah satu ibadah yang disunahkan, bukan sesuatu yang diwajibkan, yang disunahkan, bahwa ketika seseorang sebelum dia meninggal dunia, maka dia dianjurkan untuk berwasiat. Jadi wasiat itu adalah ibadah sunnah sebenarnya. Islam dalam hal ini menganjurkan setiap mukmin untuk berwasiat. Wasiat yang disampaikan oleh seseorang ketika dia hidup, apakah dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Memang sebaiknya dari mas sekalian wasiat tersebut disampaikan dalam bentuk tulisan. Kenapa manusia tidak ataupun jarang kita temukan mau berwasiat dalam bentuk tulisan? Karena ada anggapan, ada persepsi, dan persepsi ini sebenarnya keliru, tidak sesuai dengan tuntunan beliau. Seakan-akan kalau seorang itu berwasiat dalam bentuk tulisan, kematian itu senantiasa menghantui. Nah, ini persepsi dan asumsi yang keliru. Makanya orang jarang berani berwasiat dalam bentuk tulisan, karena udah khawatir dulu. Ini kayaknya nggak lama lagi, ya. Apalagi kemudian kayak ketika meninggal, atasan dia meninggal, karena dia berwasiat.
hubungan kita dengan orang-orang ini ya, melibatkan banyak pihak, baik itu yang ada hubungan saudara kita, anak keturunan kita, ataupun kolega, sahabat, ya, ataupun orang-orang yang mungkin kita bertemu sekali dalam suatu hidup, mungkin saja, tapi kita berhubungan dengan ini. Hubungan ini membuat kemudian ada jalinan, ya, ikatan kasih sayang, ikatan yang lainnya. Ya. Nah, ikatan yang seperti ini pada zaman sekalian membuat kita saling memberi, saling berbagi, ya, saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Oleh karena pada zaman sekalian, maka ini yang membuat kemudian wasiat itu dianjurkan. Dan oleh para ulama, wasiat itu diberikan kepada orang yang tidak ada hubungan ahli waris. Kalau seandainya saya berwasiat ketika hidup, nanti apabila saya meninggal dunia, harta saya diberi sebagian kepada anak saya yang nomor 7. Lalu kemudian saya meninggal, berarti saya meninggalkan wasiat. Wasiat saya tersebut dilaksanakan. Tapi kalau kaitannya kemudian harta dibagikan kepada ahli waris, maka harta tersebut tidak perlu dibagikan ke ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris tidak berhak menerima wasiat. Yang berhak menerima wasiat dalam hal ini adalah orang lain. Carikan orang lain. Mungkin anak angkatnya, anak asuhnya, ya. Karena anak asuh ataupun angkat tidak mendapatkan wasiat dari orang tua asuh, tidak mendapatkan wasiat dari orang tua. Karena dia pernah hidup dan hubungannya sangat dekat, wajar kalau kemudian mendapatkan wasiat. Maka ketika wasiat itu disampaikan untuk ahli warisnya, itu bisa dialihkan kepada yang bukan ahli warisnya, yang punya hubungan kedekatan dengannya. Seperti itulah pada jemaah sekalian, bahwa sesungguhnya wasiat itu tidak diberikan kepada ahli waris. Jadi pada jemaah sekalian, silakan wasiat bukan untuk ahli waris. Boleh untuk tetangga, boleh untuk teman, boleh untuk keluarga jauh, boleh untuk kolega, dan boleh untuk siapa saja, tapi bukan ahli waris. Ya, itulah hal yang terkait dengan hak-hak yang wajib ditunaikan sebelum warisan dibagikan. Berikutnya pada jemaah sekalian, hikmah dalam syariat Islam terkait dengan bagian laki-laki yang lebih 2 bagian dari perempuan. Artinya bahwa seorang laki-laki, baik itu furu'i atau usuli atau hawasi, maka dia akan mendapatkan harta warisan 2 kali dibandingkan perempuan. 2:1 istilahnya. Kenapa hal ini ditentukan oleh Islam? Dalam Al-Quran jelas. Tadi sudah kita bacakan ayatnya dalam surat An-Nisa ayat 11. Itu ditegaskan, ya, bahwa bagian laki-laki itu 2 dan bagian perempuan itu 1.
susah begini. Atau 12 ya. Atau 12 misalnya gitu ya. 12 maka kakek dapat 4, nenek dapat 4. Anak misalnya perempuan dan laki-laki. Harta ada berapa? Harta ada 16. Berarti buat yang laki-laki berapa? Susah juga. Yang jelas bandingannya 2 banding 1 berarti. Laki-laki 2, perempuan 1. Ini adalah merupakan ketentuan agama. Ketentuan agama ini qat'i sifatnya. Karena disebutkan angkanya secara jelas dalam Al-Quran. Kalau tidak disebutkan, mungkin di sini ada peluang untuk kemudian para ulama beristihad. Karena sudah disebutkan angkanya, maka tidak ada kemungkinan peluang tersebut untuk para ulama beristihad dalam hal ini. Sampai kapanpun, sampai hari kiamat berakhir, ini tidak akan pernah terjadi. Maka karena ketentuannya sudah disebutkan, maka pembagiannya berdasarkan ketentuan tersebut. Apabila ada seseorang kemudian mengatakan, oh dunia sudah berubah, zaman sudah berganti, keadaan sudah tidak seperti yang dulu lagi. Kalau dulu perempuan hanya di rumah, laki-laki di luar rumah, sekarang perempuan dan laki-laki di luar rumah. Siapa yang membuat perempuan dan laki-laki di luar rumah sekarang? Itu kan bukan Islam. Itu kan kita yang membuat. Nggak bisa kemudian keadaan yang seperti itu memaksa saya harus menyesuaikan diri. Yang harus menyesuaikan diri itu adalah kita. Boleh jadi kehidupan kita sudah jauh dari nilai-nilai Islam. Maka enak sebenarnya parameter kita. Ketika kita menjalankan hidup, kira-kira hidup kita ini benar nggak sih menurut Islam? Ya tinggal menyesuaikan diri aja. Bukan kemudian kita memaksakan saya harus menyesuaikan diri dengan kehidupan kita. Kalau begitu, ya kita memperlakukan ayat Allah sebagaimana orang-orang kafir memperlakukan ayat Allah. Wala'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ketika Allah memberikan ketentuan yang pasti qat'i di dalam Al-Quran, maka sebagai hamba Allah, kewajiban kita hanya tunduk dan taat. Tidak lebih dan tidak kurang. Hikmah dalam hal ini, kenapa laki-laki mendapatkan 2 bagian perempuan? Yang pertama, perempuan dicukupi kebutuhannya. Ia wajib diberi nafkah oleh putranya atau ayahnya atau saudara laki-lakinya atau para kerabat lainnya. Artinya apa teman-teman sekalian? Bahwa perempuan di dalam hidupnya tidak pernah punya tanggung jawab dan kewajiban menafkahi dirinya. Dia senantiasa di bawah tanggung jawab orang lain. Jadi dalam hal ini enak dari perempuan. Lebih enak dari perempuan daripada laki-laki. Karena dia tidak bertanggung jawab terhadap dirinya, apalagi terhadap orang lain. Ketika dia melahirkan dirinya, maka dia di bawah tanggung jawab orang tuanya. Ketika dia berkeluarga, dia di bawah tanggung jawab suaminya. Ketika suaminya meninggalkannya, baik mati atau hidup, maka tanggung jawab itu kembali kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak ada, tanggung jawab tersebut diambil alih oleh kakaknya yang laki-laki. Kalau kakaknya laki-laki tidak ada, tanggung jawab tersebut diambil alih oleh adiknya yang laki-laki. Kalau adiknya yang laki-laki tidak ada, tanggung jawab tersebut diambil alih oleh kakeknya. Kakeknya tidak ada, ya kakeknya bapaknya juga tidak ada, oleh kakeknya yang hidup. Diambil alih oleh pamannya. Lalu kalau pamannya tidak ada, semuanya tidak ada, yang paling bertanggung jawab adalah SBY.
perempuan bekerja, ya, dia bekerja, yaitu tergantung kepada orang yang menafkahi, orang yang punya kewajiban. Kalau orang yang punya kewajiban menafkahinya mengatakan kamu tidak boleh bekerja, ya harus mampu. Karena pekerjaan bagi perempuan bukan sebagai sebuah kewajiban untuk menafkahi. Karena tidak ada orang yang menafkahi. Jangankan orang lain, dirinya sendiri juga tidak dinafkahi olehnya. Dia di bawah tanggung jawab orang lain dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, pada sekalian, nafkah yang dikeluarkan laki-laki lebih banyak kewajiban-kewajiban keuangan yang lebih besar. Ini sudah pasti. Ketika saya sebagai kepala rumah tangga, saya punya kewajiban menafkahi anak istri saya. Tapi kewajiban saya bukan hanya dalam batasan menafkahi anak dan istri. Saya punya kewajiban kepada orang tua saya. Saya punya kewajiban kepada keluarga-keluarga yang lain sebagai seorang suami. Oleh karenanya pada mas sekalian, harta yang diperoleh oleh seorang suami itu tidak boleh dimiliki sepenuhnya oleh seorang istri, karena di dalam harta tersebut ada kewajiban-kewajiban yang lain yang harus ditunaikan, baik yang berhubungan dengan anak istrinya ataupun yang berhubungan dengan keluarga-keluarga yang lain. Kemudian yang keempat pada sekalian, laki-laki memberi mahar dan diwajibkan mengeluarkan biaya tempat tinggal, makanan, pakaian bagi istrinya. Nah, ini hikmah dalam syariat Islam terkait dengan bagian laki-laki yang lebih dari bagian perempuan. Dan yang terakhir adalah biaya sekolah dan pengobatan bagi istri dan anak-anak, itu semuanya adalah ditanggung oleh suami. Kemudian berikutnya pada sekalian ada beberapa istilah yang harus kita sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, ada yang disebut dengan ashabul furu'. Apa yang dimaksud dengan ashabul furu'? Ashabul furu' itu adalah orang-orang yang berhak menerima waris dengan jumlah yang telah ditentukan syar'i. Jadi ada istilah dalam warisan ashabul furu'. Nah, ini orang-orang yang berhak menerima warisan dengan jumlah yang telah ditentukan syar'i. Ashabul furu' itu dalam Islam ada dua golongan. Yang pertama, ashabul furu' as-sababiyah. Ashabul furu' as-sababiyah, yakni ahli waris yang mendapatkan harta warisan karena hubungan pernikahan. Ashabul furu' as-sababiyah. Dalam hal ini adalah suami dan istri. Suami menerima warisan setengah dari istrinya jika tidak punya anak atau cucu. Artinya kalau seseorang menikah lalu seumur hidup dia tidak dikaruniai anak, lalu kemudian meninggal yang laki-laki, dalam hal ini adalah suami, maka kemudian istri mendapatkan warisan. Atau sebaliknya, yang meninggal adalah istri, maka suami dalam hal ini mendapatkan warisan dari istrinya. Berapa? Setengah, karena tidak punya anak atau cucu. Seorang suami mendapatkan 1/4 dari istrinya jika dia punya anak atau cucu, berapapun jumlah anaknya, dia mendapatkan 1/4. Jadi ketika harta dikumpulkan dari yang meninggal dunia, maka harta itu dibagi dulu dalam 2 bagian. Ini yang disebutkan sebagai harta gonogini. Benar, dalam Islam tidak ada istilah dalam sekolah gonogini, ya. Tapi ini bisa kemudian dianalogikan sebagai
punya istri dan punya suami. Kenapa dibagi menjadi dua? Ya. Karena diasumsikan oleh jemaah sekalian bahwa suami ataupun seseorang ketika dia hidup, ya, dia lalu kemudian bekerja, mendapatkan hasil dari pekerjaan tersebut, ya, maka seluruhnya seluruh harta itu kan, ya, dalam rangka membiayai dan menafkahi keluarga. Kalau tidak ada ketentuan, kesepakatan ketika menikah, maka karena tidak ada ketentuan tersebut, maka diasumsikan harta tersebut adalah harta istri dan suami, sehingga kemudian dibagi dua, itu ada harta milik istri dan harta milik suami. Ya. Kalau suami yang meninggal, nanti berarti tertinggal kemudian harta tersebut 50%. Ya. Nah, yang 50% ini nanti kemudian dikeluarkan beberapa hal tadi. Pertama adalah biaya kematian, yang kedua adalah hutang piutang, dan yang ketiga adalah wasiat. Jika itu sudah dikeluarkan masih tersisa, maka inilah yang disebut dengan harta warisan. Ini yang kemudian dibagikan berdasarkan hukum waris. Ya. Begitu juga ketika istri meninggal dunia. Lalu kemudian ashabul furud as-sababiyah, yang kedua adalah istri. Istri mendapat bagian 1/4 dari suaminya jika tidak punya anak. Tadi suami mendapatkan setengah jika tidak punya anak. Nah, sekarang istri kalau mendapatkan warisan 1/4 jika tidak punya anak, dan istri mendapatkan 1/8 jika punya anak. Kalau suami tadi mendapatkan 1/4 jika punya anak. Nah, dalam hal ini istri mendapatkan 1/8 jika punya anak. Jadi 1/2 antara perempuan dan laki-laki. Kemudian yang kedua pada jamaah sekalian, ashabul furud an-nasabiyah. Ini tadi ashabul furud as-sababiyah, suami dan istri. Yang kedua adalah ashabul furud an-nasabiyah, yakni ahli waris yang mendapatkan harta warisan karena nasab ataupun keturunan. Yakni yang pertama anak laki-laki. Anak laki-laki mendapatkan 1 bagian jika tanpa yang lainnya. Anak perempuan bagiannya setengah jika sendirian, tidak ada anak laki-laki. 2/3 jika 2 orang atau lebih, tidak ada anak laki-laki. Jadi artinya kalau kemudian seseorang, ya, meninggal, ahli warisnya perempuan semua, anak-anaknya semuanya perempuan, nggak ada yang laki-laki, maka semua yang perempuan ini mendapatkan 2/3 dari keseluruhan harta warisan tersebut. Jadi kalau hartanya 100 juta, maka dibagi, ya, 2/3, ya, 2/3. Maka 2/3 itu adalah milik dari anak perempuan ini. Pembagiannya bagaimana kalau perempuan itu 7? Jadi bagi sama. Ambil 2/3 lalu kemudian dibagi sama antara anak-anak tersebut yang perempuan dalam hal ini. Kemudian cucu perempuan mendapat bagian setengah jika sendirian, tidak ada cucu laki-laki. 2/3 jika 2 orang atau lebih, tidak ada cucu laki-laki. Ibu bagiannya adalah 1/3 jika tidak ada anak atau cucu. 1/6 jika ada anak
atau cucu. Bapak bagiannya, bapak dan ibu ini bagiannya. Jadi bapak juga mendapatkan bagian dari mas sekalian, nenek juga mendapatkan bagian, kakek juga mendapatkan bagian, saudara perempuan yang sekandung ataupun seayah juga mendapatkan bagian, dan saudara perempuan atau yang laki-laki seibu juga mendapatkan bagian. Tapi pembagian ini tentu ada hitungan-hitungannya. Ada yang kemudian mereka mendapatkannya, dan ada juga mereka tidak mendapatkannya karena maju, karena tertutup oleh ahli waris yang lainnya. Ada istilah yang lain yaitu hijab. Apa itu hijab? Hijab secara harfiah berarti adalah penutup atau menghalang. Secara syar'i ataupun istilah, ahli waris yang jauh hubungan kekerabatan, baik ahli waris yang jauh punya hubungan kekerabatan yang terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Yang menghalangi disebut hajib, dan yang terhalangi disebut dengan mahjub. Jadi kalau ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya, maka dia adalah sebagai hajib. Ahli waris yang jauh disebut dengan mahjub, dia tertutup oleh yang dekat. Ketika seseorang meninggal kemudian ada ahli waris yang berupa anak, istri, tapi dia juga ada ahli waris berupa kakak adik, maka anak istrinya mendapatkan warisan, sementara kakak adiknya tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena kakak adiknya ini maju, tertutup dengan adanya anak dan istrinya. Anak istrinya ini sebagai hajib yang menutup. Nah, ini beberapa istilah dari mas sekalian yang terkait dengan warisan. Nah, sekarang tinggal kemudian urusan hitung-hitung. Sebenarnya kalau bicara soal hitung-hitung ini memang ada kerumitan di dalamnya, tapi sekarang ada panduan. Ya, kalau kita merujuk kepada Google dalam internet itu sudah ada software yang mengatur tentang bagaimana warisan itu diperoleh, ya, berapa bagian kita masing-masing dan sebagainya. Jadi kasusnya seperti apa, masukkan, lalu kemudian angkanya keluar, ya, seperti itu. Jadi udah enak, ya, kita udah baca-baca itu hitung-hitungan manual dan sebagainya. Allah SWT ada hal yang lain. Kalau kita terus sebagaimana yang kita hadapi sekarang, fenomena pernikahan dengan beda agama sudah begitu marak di masyarakat kita. Yang menjadi catatan adalah yang akan membebani hal seperti ini kan keturunannya. Jadi yang akan bermasalah itu kan nanti keturunannya. Yang jadi pertanyaan kan tadi Ustaz bilang bahwa yang Muslim tidak mewarisi harta dari orang kafir, begitu pula sebaliknya yang kafir juga tidak mewarisi dari harta orang Muslim. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimana kalau keturunannya itu misalkan ada yang Muslim, jadi dia ikut sama ayahnya. Misalkan ya, istrinya non, suaminya Muslim, anaknya kan kadang disuruh milih. Ini ada yang kultur begini ya, di masyarakat Jawa juga masih ada yang jadi kalau menikah ya terserah. Nah, ini seperti apa tuh kalau kita melihat hal yang seperti ini, apakah ada penyelesaiannya atau tidak? Yang kedua terkait dengan tadi perceraian.
fenomena yang sekarang. Kalau perceraian itu seseorang itu apakah mendapatkan harta waris yang seperti tadi yang Ustaz sampaikan tadi atau gono gini itu. Nah itu yang kedua ya. Ketiganya adalah aplikasi terkait dengan warisan tadi. Jadi ketika istri atau suami meninggal, harta itu langsung dikurangi dulu.